kota Kapua, darah dan kehormatan ditentukan di dalam arena, sebuah tempat di mana para gladiator bertarung hingga mati demi menghibur para bangsawan dan rakyat jelata. Kota ini hidup dalam bayang-bayang kekuasaan, dan di antara para pria yang ingin mengukir namanya dalam sejarah, ada seorang pria bernama Quintus Lentulus Batiatus. Batiatus bukanlah pria yang terlahir dari kebesaran, tetapi ia memiliki ambisi yang melampaui banyak pria lain di Kapua. Ludus yang ia warisi dari ayahnya belum mencapai kejayaan yang ia impikan. Sebagian besar gladiatornya bukanlah petarung unggulan, dan namanya belum cukup besar untuk menarik perhatian para penyelenggara pertarungan di arena utama. Namun, di dalam dirinya ada tekad kuat untuk meraih kejayaan, meskipun harus mengorbankan segalanya. Di dalam ludusnya, terdapat seorang pria yang telah membawa kehormatan bagi namanya, Gannicus, seorang gladiator yang berbeda dari kebanyakan. Gannicus tidak bertarung untuk kebebasan atau kehormatan, tetapi untuk kesenangan. Dia bertarung dengan gaya yang hampir seperti permainan, selalu tersenyum bahkan saat berada di ambang kematian. Ketangguhan dan kecepatan Gannicus menjadikannya juara di antara gladiator lainnya. Namun, di balik semua itu, Gannicus tidak terikat oleh ambisi Batiatus. Baginya, kematian di arena adalah satu-satunya kebebasan sejati yang bisa ia nikmati. Namun, kekuatan sejati di Kapua bukanlah milik para gladiator, tetapi milik pria yang mengendalikan mereka dari balik layar. Salah satunya adalah Tullius, seorang pria berpengaruh yang menguasai arena utama. Tullius adalah pria yang haus kekuasaan, mengatur siapa yang bertarung dan siapa yang layak tampil di hadapan para bangsawan. Tidak ada pertarungan penting yang berlangsung tanpa persetujuannya. Dan bagi mereka yang ingin menembus puncak kejayaan di Kapua, Tullius adalah tembok yang harus dilewati. Batiatus memahami hal ini. Ia tahu bahwa tanpa restu Tullius, ludusnya akan tetap berada di bawah bayang-bayang penguasa lain. Namun, ia tidak sendirian dalam usahanya. Di sisinya ada Solonius, sahabat sekaligus mitra bisnisnya. Bersama-sama, mereka bermimpi untuk membawa ludus mereka ke puncak kejayaan, meskipun Solonius lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Di mata Solonius, terlalu banyak risiko bisa membawa kehancuran, tetapi bagi Batiatus, keberanianlah yang akan membawa mereka ke puncak. Peluang itu datang dalam bentuk seorang budak. Tullius mengadakan pelelangan budak untuk para pria yang bisa menjadi gladiator. Di antara mereka, ada seorang pria dari Galia, Crixus. Seorang budak yang masih mentah, tetapi di matanya terlihat tekad yang berbeda dari yang lain. Tullius sendiri tidak terlalu peduli dengan Crixus, menganggapnya sebagai barang dagangan biasa. Namun, Batiatus melihat sesuatu yang lebih dalam diri pria ini. Pelelangan itu menjadi titik awal keputusan besar. Ketika tawaran-tawaran mulai diajukan, Batiatus dengan berani menawarkan harga tinggi untuk Crixus, sesuatu yang bahkan membuat Solonius terkejut. Bagi Solonius, itu adalah langkah bodoh. Menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang budak yang belum teruji adalah perjudian besar. Tetapi bagi Batiatus, ini bukan sekadar membeli seorang gladiator. Ini adalah bentuk penghormatan kepada Tullius, sebuah cara untuk menunjukkan bahwa ia menghargai kekuasaan pria itu. Dengan membeli Crixus dengan harga yang tidak masuk akal, Batiatus berharap Tullius melihatnya sebagai pria yang layak mendapat pengakuan. Namun, Tullius tetaplah pria yang penuh perhitungan. Ia menerima uang dari Batiatus, tetapi di dalam benaknya, ia tidak pernah benar-benar menganggap Batiatus setara dengannya. Bagi Tullius, Batiatus hanyalah pria kecil yang mencoba bermain dalam dunia para raksasa. Tetapi bagi Batiatus, ini adalah langkah pertama menuju kejayaan. Crixus, yang kini berada di bawah kepemilikan Batiatus, tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dari seorang budak biasa, ia kini melangkah ke dunia yang penuh dengan darah dan kematian. Tetapi di matanya ada api yang menyala, api yang Batiatus lihat sejak awal. Dengan membawa Crixus ke dalam ludusnya, Batiatus tidak hanya membeli seorang gladiator. Ia membeli sebuah harapan, sebuah kemungkinan bahwa suatu hari pria ini akan menjadi juara yang akan membawa namanya ke puncak kejayaan. Namun, jalan menuju puncak tidak pernah mudah, dan bagi Crixus, ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya. Asyur dan Dagan tiba di Ludus sebagai rekrutan baru, didatangkan untuk mengisi barisan gladiator di bawah kepemimpinan Batiatus. Sejak awal, keduanya menerima perlakuan yang berbeda. Dagan, yang berasal dari timur,
memiliki tubuh yang kuat dan jelas memiliki pengalaman bertarung. Namun, ia tidak bisa berbicara bahasa Latin, yang membuatnya sulit berkomunikasi. Sebaliknya, Asyur lebih mengandalkan kecerdasan dan kelicikannya. Ia tidak memiliki kemampuan bertarung sebaik Dagan, tetapi dia sangatlah licik. Sementara itu, Krixus tiba di Ludus dengan status yang berbeda. Tidak seperti Asyur dan Dagan, ia dibeli dengan harga tinggi oleh Batiatus karena melihat potensinya. Namun, di dalam Ludus, ia tetap dianggap sebagai orang luar yang harus membuktikan dirinya. Para gladiator lama, terutama Barca dan beberapa veteran lainnya, menganggapnya sebagai seseorang yang tidak akan bertahan lama dalam dunia brutal ini. Pelatihan pertama Krixus menjadi ujian berat. Ia dipaksa menghadapi gladiator yang lebih berpengalaman dan segera merasakan kerasnya kehidupan di Ludus. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya, dan ia tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Ketika pertarungan usai, Krixus tersungkur di tanah, tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal. Pengalamannya di pelatihan ini menjadi pelajaran awal bahwa menjadi gladiator tidak hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan intrik dan kekejaman. Di tengah dinamika ini, Oenomaus masih berada di dalam barisan gladiator senior. Setelah pertarungannya melawan Theocles, tubuhnya penuh luka, dan pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan tentang hidupnya sebagai seorang gladiator. Meskipun ia tetap bertarung dengan penuh kehormatan, ada keraguan yang mulai muncul dalam benaknya. Ia mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar jalan hidup yang harus ia jalani. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah Melita, istrinya. Di dalam kediamannya yang sederhana, Oenomaus dan Melita berbagi momen yang lebih tenang. Melita berusaha menyemangati suaminya, meyakinkannya bahwa ia adalah seorang pejuang yang kuat. Namun, Oenomaus sendiri merasa ada sesuatu yang hilang. Ia masih memegang prinsipnya sebagai seorang gladiator, tetapi juga mulai menyadari bahwa kehidupan seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Di sisi lain, di dalam rumah Batiatus, Lucretia dan Gaia yang merupakan sahabat lamanya, menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari para gladiator di bawah mereka. Gaia baru saja tiba di Capua, membawa serta gaya hidup yang mewah dan hubungan dengan pria-pria berkuasa di kota itu. Dibandingkan dengan Lucretia, Gaia lebih bebas dan tidak terikat pada aturan yang kaku dalam pernikahan. Gaia segera melihat bahwa Lucretia masih berada dalam bayang-bayang suaminya, Batiatus. Ia mulai memberikan nasihat dan dorongan agar Lucretia lebih berani dalam memainkan perannya dalam politik rumah tangga mereka. Gaia memahami bahwa di dunia ini, kekuasaan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada hubungan dan koneksi yang bisa dibangun dengan orang-orang yang memiliki pengaruh. Percakapan antara Lucretia dan Gaia semakin mendalam ketika Gaia menawarkan untuk memperkenalkan Lucretia kepada para pria berkuasa di Capua. Ia meyakinkan bahwa dengan membangun koneksi yang kuat, mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kekuasaan. Kembali ke Ludus, ketegangan semakin meningkat. Para gladiator senior terus menekan rekrutan baru, menguji batas ketahanan mereka. Krixus menghadapi lebih banyak intimidasi, tetapi ia tidak menyerah. Setiap pukulan yang diterimanya hanya membuat tekadnya semakin kuat. Oenomaus mengawasi semua yang terjadi di Ludus, melihat bagaimana para rekrutan baru berjuang untuk bertahan hidup. Ia tetap diam, tetapi pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertimbangan. Kehidupan di Ludus terus berjalan, dengan setiap individu mencari cara untuk bertahan dan mencapai ambisi mereka masing-masing. Batiatus menghadiri pertemuan dengan harapan Tullius akan lebih menghargainya setelah ia mengeluarkan banyak uang untuk membeli Krixus. Namun, harapan itu segera pupus ketika Tullius dengan nada meremehkan menertawakan keputusan Batiatus. Baginya, membeli Krixus adalah sebuah kesalahan besar. Batiatus hanya membuang uang untuk budak yang tidak memiliki nilai di arena. Batiatus berusaha membela keputusannya, bersikeras bahwa setiap gladiator memiliki potensi jika dilatih dengan benar. Namun, kata-katanya hanya memancing ejekan lebih lanjut dari Tullius dan Vettius yang tiba-tiba muncul di tengah percakapan. Dalam upaya mempertahankan harga dirinya, Batiatus tanpa sadar mengeluarkan pernyataan bahwa gladiatornya mampu mengalahkan gladiator milik Vettius dengan mata tertutup. Sebuah ucapan spontan yang dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan diri, tetapi justru dimanfaatkan oleh Vettius untuk mempermalukannya. Vettius menantang Batiatus untuk membuktikan perkataannya dalam sebuah pertarungan di pasar. Jika Batiatus menolak,
maka ia harus mengakui kekalahannya di hadapan semua orang. Tullius, yang menikmati situasi ini, mendukung tantangan tersebut, menunggu bagaimana Batiatus akan bereaksi. Batiatus menyadari bahwa ia tidak bisa mundur tanpa kehilangan muka. Dengan terpaksa, ia menerima tantangan itu. Gladiator yang dipilih untuk mewakili ludusnya adalah Gannicus. Namun, ada satu hal yang tidak disadari oleh Gannicus. Ia harus bertarung dengan mata tertutup. Ketika aturan ini diumumkan, ia terkejut. Tetapi, tidak memiliki pilihan lain selain menerima kondisi tersebut. Pertarungan di pasar menjadi tontonan yang menarik bagi orang-orang Kapua. Dengan matanya tertutup, Gannicus harus mengandalkan insting, kecepatan, dan pendengarannya untuk menghindari serangan lawannya. Lawan yang lebih siap berusaha memanfaatkan keadaan ini, melancarkan serangan tanpa henti. Namun, Gannicus dengan ketenangan dan keahliannya mampu membaca pola pergerakan lawan. Serangan-serangan yang dilancarkan kepadanya mulai meleset, dan dengan satu gerakan cepat, ia membalikkan keadaan. Dalam aksi yang spektakuler, Gannicus berhasil menundukkan lawannya, memenangkan pertarungan dengan gaya yang mengundang sorak-sorai dari penonton di pasar. Kemenangan ini memberi sedikit kebanggaan bagi Batiatus, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di pihak Vettius dan Tullius. Mereka melihat Gannicus sebagai ancaman yang bisa mengguncang dominasi mereka di Capua. Setelah pertarungan itu, Batiatus menerima undangan dari Tullius untuk menghadiri pertemuan. Namun, pertemuan ini bukanlah tanda penghormatan, melainkan jebakan untuk menekan Batiatus lebih jauh. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Vettius terus berusaha merendahkan Batiatus dengan ejekan-ejekannya. Namun, lebih dari itu, Tullius akhirnya mengungkapkan tujuannya yang sebenarnya. Ia ingin membeli Gannicus. Dengan alasan bahwa Gannicus terlalu berbakat untuk tetap berada di ludus kecil, Tullius mencoba memaksa Batiatus untuk menjualnya. Namun, Batiatus menolak dengan tegas. Gannicus bukan hanya sekedar gladiator bagi ludusnya, tetapi juga simbol kejayaan yang sedang ia bangun. Penolakan ini tidak diterima dengan baik oleh Tullius. Sebagai hukuman atas keberaniannya menantang para penguasa Capua, Batiatus dihajar oleh anak buah Tullius. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya, membuatnya tersungkur dan penuh dengan luka. Darah mengalir dari wajahnya, sementara Tullius hanya menatapnya tanpa belas kasihan. Ini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga pernyataan bahwa Batiatus masih terlalu kecil untuk bermain di ranah mereka. Dalam keadaan babak belur, Batiatus akhirnya ditinggalkan, menyadari bahwa jalannya menuju kejayaan tidak akan semudah yang ia bayangkan. Dunia gladiator dan politik Capua adalah dunia yang keras, di mana hanya yang terkuat dan paling licik yang bisa bertahan. Batiatus terbangun di tempat tidurnya, tubuhnya penuh luka akibat serangan dari anak buah Tullius. Rasa sakit masih menghantui, bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di harga dirinya. Ia tidak hanya dihajar, tetapi juga dipermalukan. Lucretia menyadari bahwa ambisi mereka tidak hanya membawa peluang, tetapi juga bahaya yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Siang itu, Solonius, sahabat lama Batiatus, pergi ke pasar untuk membeli anggur. Ia ingin membawakan sesuatu untuk sahabatnya, sebuah tanda perhatian di tengah keadaan yang semakin sulit. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu seseorang yang tidak ingin ia temui, Tullius. Dengan senyum yang penuh kepalsuan, Tullius menyampaikan sebuah pesan. Ia ingin Solonius memberitahu Batiatus bahwa tawarannya untuk membeli Gannicus masih berlaku. Namun, nada bicaranya tidak lagi terdengar seperti negosiasi. Itu adalah ultimatum. Jika Batiatus tetap menolak, maka bukan hanya dirinya yang akan menerima akibatnya, tetapi juga Solonius. Mereka berdua tidak akan lagi bisa menempatkan gladiator mereka di pertarungan yang penting. Tanpa akses ke arena, keduanya tidak akan memiliki masa depan di Capua. Mendengar hal ini, amarah Batiatus langsung meledak. Luka-luka di tubuhnya belum sembuh, tetapi ancaman terhadap masa depannya terus menghantuinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia berada dalam posisi seperti ini, ditekan, dipermalukan, dan dipaksa untuk menyerah. Kemarahannya meledak pada orang yang salah. Seorang rekrutan baru yang kebetulan melintas menjadi pelampiasan amarahnya. Tanpa banyak berpikir, Batiatus mengeluarkan perintah kejam. Budak itu harus dikirim ke pertambangan. Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang, terutama Doktore, pelatih utama di ludus ini. Doktore tidak bisa memahami alasan di balik perintah tersebut. Baginya, setiap rekrutan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri sebelum ditentukan nasibnya.
Tidak puas dengan keputusan itu, ia mendatangi Batiatus untuk meminta penjelasan. Tetapi, Batiatus yang masih dipenuhi kemarahan tidak ingin mendengar protes. Dengan suara tegas, ia menegaskan bahwa Ludus ini bukanlah tempat untuk mempertanyakan perintah. Ia adalah pemiliknya, dan setiap orang di dalamnya hanyalah budak yang harus patuh. Tidak ada yang berhak mempertanyakan perintahnya. Kata-kata itu membuat suasana menjadi tegang. Doktori tidak menjawab, tetapi dari sorot matanya, jelas bahwa ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dari Batiatus. Di bagian lain dari Ludus, para rekrutan baru mulai merasakan kerasnya kehidupan di tempat itu. Asyur, Dagan, dan Krixus mengalami perlakuan buruk dari gladiator senior. Karena belum mendapatkan tanda gladiator, mereka dianggap belum menjadi bagian dari keluarga di dalam Ludus. Tanpa tanda itu, mereka bukanlah saudara. Mereka hanya budak yang belum terbukti, dan karena itu, mereka dijadikan bahan ejekan. Makanan mereka dicampur dengan kotoran dan air kencing, dan setiap kali mereka mencoba melawan, mereka hanya ditertawakan. Bagi Asyur, satu-satunya cara untuk mengakhiri perlakuan ini adalah mendapatkan tanda gladiator sesegera mungkin. Jika mereka bisa melewati ujian akhir dan menjadi gladiator, tidak akan ada lagi perlakuan semacam ini. Di tempat lain, sebuah rencana balas dendam sedang disusun. Batiatus, yang masih menyimpan amarah terhadap Vettius, tidak bisa membiarkan penghinaan yang ia terima berlalu begitu saja. Dengan bantuan Gaya, ia mulai merancang langkah untuk membalas dendam. Tidak dengan serangan terbuka, tetapi dengan cara yang lebih licik dan menyakitkan. 3 rekrutan baru, Asyur, Dagan, dan seorang budak yang sebelumnya akan dikirim ke pertambangan, dipanggil secara khusus. Mereka diberikan tugas rahasia oleh Batiatus, sebuah ujian yang bukan hanya sekedar pembuktian, tetapi juga sebuah peluang besar. Jika mereka berhasil menjalankan tugas ini, mereka akan mendapatkan tanda gladiator tanpa perlu melewati tes terakhir yang biasanya menentukan kelayakan mereka. Di tengah kota, salah satu dari mereka mendekati Vettius, menyamar sebagai utusan dari Varus. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan undangan pertemuan dari bangsawan berpengaruh itu, yang disebut-sebut tertarik untuk membicarakan gladiator dan pertandingan mendatang. Vettius, yang haus akan pengakuan dan kesempatan, tidak menaruh curiga sedikit pun. Namun, langkahnya menuju pertemuan itu justru membawanya ke dalam jebakan. Di tempat yang sepi, Asyur dan Dagan sudah menunggu. Tanpa banyak kata, pukulan pertama langsung menghantam wajahnya. Tidak ada belas kasihan, hanya serangan demi serangan yang mendarat dengan brutal, melampiaskan semua kebencian dan penghinaan yang pernah Batiatus terima. Vettius terjatuh, tubuhnya berlumuran darah. Namun, ini bukan sekedar pemukulan. Ini adalah pelajaran. Sebuah pembalasan yang harus ia ingat seumur hidupnya. Dan sebagai puncak penghinaan, Dagan mengencinginya, membalas penghinaan yang pernah Batiatus alami sebelumnya. Namun, sebelum mereka pergi, ada satu masalah yang harus diselesaikan. Salah satu rekrutan yang terlibat dalam rencana ini telah memperlihatkan wajahnya di depan Vettius, Asyur. Tanpa ragu, ia menghabisi rekrutan itu. Dengan suara dingin, ia beralasan bahwa ini adalah perintah dari Batiatus, sebuah langkah yang diperlukan demi memastikan tidak ada orang yang mengaitkannya dengan peristiwa ini. Gaya dan Lucretia memainkan perannya dengan sempurna. Seharusnya Varus bertemu dengan Vettius, tetapi mereka berhasil mengalihkan perhatiannya. Dengan pesona dan rayuan, Gaya meyakinkannya untuk datang ke rumah Batiatus, tempat hiburan yang lebih eksklusif dan penuh kenikmatan menunggunya. Langkah ini adalah bagian dari rencana besar Batiatus untuk mengangkat nama Ludusnya. Sementara itu, di dalam Ludus, keputusan Batiatus memberikan tanda gladiator kepada Asyur dan Dagan tanpa ujian akhir menimbulkan kegemparan. Para gladiator senior yang telah bertarung mati-matian demi mendapatkan tanda itu memandang ini sebagai penghinaan. Namun, yang paling terusik adalah Doktore. Selama ini, dialah penjaga tradisi dan kehormatan Ludus, memastikan hanya mereka yang benar-benar layak yang dapat menyandang status sebagai gladiator. Saat mendengar keputusan Batiatus, Doktore mencoba menentangnya. Baginya, ini bukan sekedar keputusan yang salah, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap semua gladiator yang telah berjuang di bawah bimbingannya. Namun, Batiatus sudah mengambil keputusannya. Dalam dunia di mana kekuasaan lebih penting daripada kehormatan, Doktore dianggap sebagai penghalang. Dengan dingin,
Batiatus mencopotnya dari jabatannya, membuktikan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang masih terpaku pada cara lama. Sebagai penggantinya, Batiatus memberitahunya, jabatannya akan diberikan kepada Oenomaus. Di sisi lain, pesta di rumah Batiatus berlangsung dengan penuh gairah. Varus, yang tenggelam dalam hiburan yang disediakan, akhirnya memberikan keputusan yang selama ini diinginkan Batiatus. Gladiator dari Ludus Batiatus akan bertarung dalam pertarungan utama di arena. Ini adalah kemenangan besar, sebuah langkah maju yang selama ini diimpikan oleh Batiatus dan Lucretia. Namun, di tengah pesta, Varus menginginkan hiburan lebih. Sebagai bangsawan yang terbiasa mendapatkan semua yang diinginkannya, ia meminta sesuatu yang berbeda malam itu. Tidak cukup dengan makanan dan anggur, ia ingin melihat sesuatu yang lebih intim. Sebuah tontonan pribadi yang jauh dari norma. Tanpa ragu, ia memilih Melita. Sebagai budak, Melita tidak memiliki hak untuk menolak. Apa yang diminta oleh seorang pria seperti Varus bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Dan yang lebih buruk, orang yang harus bersamanya dalam pertunjukan ini adalah Gannicus, seorang gladiator yang telah lama dianggap sebagai saudara oleh suaminya, Oenomaus. Gannicus tidak punya pilihan. Seperti Melita, ia hanya bisa menerima perintah yang diberikan kepadanya. Namun, malam itu bukan sekadar perintah yang harus dijalankan. Apa yang seharusnya hanya menjadi hiburan bagi Varus berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Dalam kegelapan malam, sesuatu berubah. Bukan karena keinginan mereka, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka. Sebuah ikatan yang tidak seharusnya ada mulai terbentuk. Sebuah hubungan yang akan membawa konsekuensi besar di masa depan. Setelah mendapatkan dukungan dari Varus, Batiatus semakin percaya diri. Di atas balkon Ludus, ia berdiri dengan bangga, mengumumkan bahwa Oenomaus akan menggantikan doktore lama yang telah dicopot dari jabatannya. Para gladiator menyambut pengumuman itu dengan sorakan. Tidak berhenti di situ, Batiatus juga mengumumkan bahwa Gannicus akan menjadi gladiator yang akan bertanding di pertarungan utama dalam pertarungan besar yang akan datang. Sebuah kehormatan besar bagi rumah Batiatus. Namun, kemenangan kecil itu tidak berlangsung lama. Kedatangan Titus Batiatus mengguncang segalanya. Ayahnya, yang telah lama menjauh dari Ludus karena kesehatannya, kembali dengan ekspresi kecewa. Sejak langkah pertamanya memasuki Ludus, ia melihat bagaimana putranya menjalankan tempat ini dengan cara yang berbeda dari yang ia ajarkan. Ambisi dan kelicikan menggantikan kehormatan dan disiplin. Bagi Titus, hal ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap warisan keluarga. Titus juga tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Lucretia. Baginya, wanita itu telah membawa pengaruh buruk pada Batiatus. Setiap kata yang diucapkannya mengandung penghinaan terselubung, membuat hubungan mereka semakin tegang. Lucretia, meskipun tetap tersenyum di hadapan Titus, tahu bahwa keberadaannya tidak diinginkan. Sementara itu, di dalam Ludus, Asyur dan Dagan menghadapi kenyataan pahit. Setelah mendapatkan tanda gladiator tanpa melalui ujian akhir, mereka berharap bisa diterima sebagai saudara oleh para gladiator lainnya. Namun, harapan itu segera pupus. Makanan mereka kembali dikencingi, sebuah penghinaan yang menunjukkan bahwa mereka belum diakui. Asyur, yang biasanya pandai berbicara, kini hanya bisa menahan kemarahannya. Barca dan para gladiator senior masih menganggap mereka rekrutan yang tidak layak. Bahkan Auctus dengan sinis menyatakan bahwa tanda gladiator mereka tidak berarti apa-apa tanpa ujian yang sebenarnya. Titus tidak hanya kecewa dengan cara Batiatus mengelola Ludus, tetapi juga dengan caranya berurusan dengan para bangsawan Kapua. Ia melihat bahwa putranya lebih memilih jalan intrik daripada kehormatan. Sebagai langkah awal untuk memperbaiki hubungan dengan mereka, Titus meminta Batiatus untuk mengadakan pertemuan dengan Tullius dan Vettius. Batiatus, meskipun enggan, tidak punya pilihan selain menuruti perintah ayahnya. Ia tahu bahwa dengan kehadiran Titus, semua rencananya akan menjadi lebih sulit. Pertemuan dengan Tullius dan Vettius bukan sekedar diskusi biasa. Ini adalah ujian bagi Batiatus untuk membuktikan bahwa ia bisa bermain di dunia bangsawan dengan cara yang berbeda dari yang selama ini ia lakukan. Titus ingin menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih terhormat, bukan dengan trik-trik kotor yang selama ini menjadi andalan Batiatus. Sementara Batiatus menghadapi tekanan dari ayahnya, di dalam Ludus, para gladiator terus berlatih. Oenomaus, yang kini resmi menjadi doktore,
mulai menetapkan disiplin baru. Ia tahu bahwa dengan kehadiran Titus, perubahan akan datang, dan ia harus memastikan bahwa para gladiator siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Batiatus tidak bisa menyembunyikan kemarahannya setelah pertemuan itu. Ia merasa usahanya membangun reputasi Ludus dengan susah payah dirusak oleh keputusan ayahnya, terutama ketika ia mendengar Gannicus tidak akan bertarung di pertarungan utama. Titus, di sisi lain, merasa bahwa ia baru saja menyelamatkan Ludus dari kehancuran yang lebih besar. Ia percaya bahwa Batiatus terlalu terburu-buru, terlalu rakus akan pengaruh, dan tidak cukup sabar untuk memahami bagaimana dunia benar-benar bekerja. Titus tetap pada pendiriannya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sebagai gantinya, mereka masih mendapat tempat dalam pertandingan, tetapi dengan harga yang mahal. Gladiator dari rumah Batiatus harus bertarung melawan saudaranya sendiri di pertandingan pembuka. Gnaeus melawan Barca. Auctus harus bertarung melawan Crixus, seorang rekrutan yang bahkan belum mendapatkan tanda gladiatornya. Di dalam Ludus, Crixus tahu ini adalah kesempatan yang datang lebih cepat dari yang ia duga. Namun, ia juga menyadari bahwa ini bukan sekedar pertarungan biasa. Jika ia gagal, maka tidak hanya nyawanya yang terancam, ia juga tidak akan pernah diakui sebagai seorang gladiator sejati. Oenomaus, yang kini menjadi doktore, mulai memperhatikannya lebih dalam. Ia melihat sesuatu dalam diri Crixus, sesuatu yang mungkin bisa dibentuk menjadi seorang juara. Di sisi lain, Lucretia menyaksikan suaminya berusaha menyembunyikan amarahnya. Ia tahu bahwa Batiatus tidak akan diam begitu saja. Namun Batiatus, yang selama ini ingin menunjukkan kekuasaannya, kini tampak tak berdaya di bawah bayang-bayang ayahnya. Sementara itu, desas-desus tentang kesenangan di rumah Batiatus mulai menyebar di kalangan bangsawan. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang bangsawan datang bersama Varus. Orang ini bukan sekedar tamu biasa. Ia adalah seseorang dengan kekuasaan. Seseorang yang ingin melihat sendiri apakah rumah Batiatus benar-benar bisa memberikan hiburan yang selama ini dibicarakan. Batiatus semakin terjepit. Di satu sisi, ia harus menjaga ambisi dan kehormatannya. Di sisi lain, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya yang ia anggap sebagai penghalang, kini memiliki kendali lebih besar dari yang ia bayangkan. Tiba saatnya hari pertarungan dimulai. Arena belum semegah nantinya, namun tetap saja penuh dengan sorakan. Bangsawan-bangsawan Kapua duduk di tempat kehormatan di balkon utama. Batiatus duduk di antara penonton biasa, semua akibat perselisihannya dengan Tullius. Sekarang Crixus bersiap untuk memasuki arena. Batiatus mendekatinya. Tatapannya penuh penekanan. Ia tahu pemuda ini berbeda dari gladiator lain. Ia melihat potensi dalam diri Crixus, sesuatu yang tidak dilihat oleh ayahnya. Batiatus meyakinkannya, hari ini adalah kesempatan Crixus untuk membuktikan diri. Pertarungan dimulai. Auctus, yang lebih berpengalaman, langsung menguasai arena. Ia cepat, akurat, dan tidak memberi Crixus ruang untuk bernapas. Beberapa kali tombaknya hampir mengenai titik vital. Crixus yang masih mentah berulang kali terdesak. Ia mencoba menyerang, tetapi serangannya terbaca dengan mudah. Namun, ia bertahan. Setiap pukulan yang diterimanya tidak membuatnya melemah, tetapi justru semakin membangkitkan semangat bertarungnya. Titus, yang awalnya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti, mulai memperhatikan dengan lebih serius. Auctus mengira ia sudah mengendalikan pertarungan hingga satu momen krusial terjadi. Crixus membalikkan keadaan. Dalam satu serangan cepat, ia berhasil menjatuhkan Auctus dan mengakhiri pertarungan dengan kemenangan yang mengejutkan semua orang. Titus terkejut. Ia tidak mengira pemuda ini akan menang. Sebelumnya, ia menganggapnya hanya sebagai petarung baru yang tidak memiliki peluang. Namun, kemenangan ini mengubah segalanya. Akhirnya Crixus menerima tanda gladiatornya. Para gladiator lain mulai menerimanya sebagai saudara. Kemenangan ini memberinya tempat di antara mereka, sesuatu yang Asyur tidak pernah dapatkan meskipun ia sudah menerima tanda yang sama. Namun, di dalam rumah Batiatus, kemenangan ini memiliki arti lain. Titus, yang sebelumnya ingin pergi, kini berubah pikiran. Ia melihat masa depan baru untuk Ludus ini, dan ia ingin tetap tinggal untuk mengawasinya. Batiatus dan Lucretia menyadari bahaya dari keputusan ini. Selama Titus ada, mereka tidak akan pernah bisa menjalankan rencana mereka. Mereka membutuhkan kendali penuh, dan selama Titus masih bernapas,
itu tidak akan terjadi. Di pasar Kapua yang ramai, Lucretia dan Gaia berjalan bersama, menikmati kemewahan dan pengaruh yang mulai mereka bangun. Di tengah keramaian, mereka bertemu dengan Petronius, seorang bangsawan kaya dari Roma. Gaia, dengan kecerdikannya dalam membangun koneksi, segera memanfaatkannya. Ia menggoda dan merayu Petronius, tetapi perhatian sang bangsawan beralih kepada Lucretia ketika ia mengenalinya dari desas-desus kalangan elit. Petronius tidak tertarik pada Gaia, melainkan pada hiburan yang dikabarkan tersedia di rumah Batiatus. Gaia melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkenalkan lebih banyak bangsawan kepada ludus mereka. Saat kembali ke rumah, Lucretia dan Gaia segera memberitahu Batiatus tentang ketertarikan Petronius. Batiatus melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memperluas pengaruhnya di kalangan bangsawan. Ia menyetujui rencana mereka dan meminta Lucretia serta Gaia mengatur hiburan yang lebih eksklusif untuk para tamu terhormat. Namun, ada satu hambatan besar dalam rencana mereka, Titus yang masih tinggal di rumah dan bisa mengganggu jalannya acara. Untuk memastikan rencana ini berjalan tanpa hambatan, Batiatus mencari cara untuk menjauhkan ayahnya sementara waktu. Batiatus kemudian mengajak Titus ke Neapolis dengan alasan ingin membeli budak baru untuk gladiator mereka. Neapolis, sebagai kota pelabuhan utama di Campania, merupakan pusat perdagangan budak. Namun, niat sebenarnya Batiatus bukanlah untuk membeli budak, melainkan mengalihkan perhatian ayahnya agar pesta di rumah mereka dapat berjalan tanpa gangguan. Sementara itu, hubungan terlarang antara Gannicus dan Melita semakin dalam. Melita mulai diliputi dilema antara kesetiaannya kepada suaminya, Oenomaus, dan perasaan yang mulai tumbuh terhadap Gannicus. Kedekatan mereka semakin sulit dihindari, terutama setelah kejadian-kejadian sebelumnya yang membuat mereka sering bertemu dalam situasi penuh emosi. Di rumah Batiatus, Lucretia dan Gaia mulai menjalankan rencana mereka. Pesta untuk para bangsawan dimulai, dan Solonius hadir atas permintaan Batiatus. Batiatus ingin memastikan jika terjadi kekacauan, Solonius bisa membantu Lucretia dan Gaia mengatasinya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tullius, musuh besar Batiatus, juga datang ke pesta. Lucretia terkejut dengan kehadirannya dan bertanya-tanya bagaimana Tullius bisa mengetahui acara ini. Saat ia mendiskusikan hal ini dengan Solonius, kebenaran yang mengejutkan terungkap. Solonius ternyata telah berkhianat dan bekerja sama dengan Tullius. Ia diam-diam memberitahu Tullius tentang pesta ini karena dijanjikan akses yang lebih luas bagi gladiatornya dalam pertandingan di Capua. Pesta itu pun mulai kehilangan kendali. Salah satu kejadian adalah ketika seorang bangsawan mengincar Dagan untuk memenuhi keinginannya. Dagan, yang tidak memahami bahasa Latin, tidak mengetahui niat buruk bangsawan tersebut. Asyur, yang seharusnya membantu menerjemahkan, malah memberikan informasi yang salah dan membuat Dagan percaya bahwa ia harus patuh terhadap perintah bangsawan itu. Akhirnya, Dagan mengikuti bangsawan tersebut tanpa menyadari apa yang sebenarnya akan terjadi padanya. Puncak tragedi terjadi ketika Gaia mencoba mendekati Tullius. Ia beranggapan bahwa pesona dan rayuannya dapat membuat Tullius tunduk, tetapi ia salah besar. Setelah pesta berakhir, Lucretia dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Gaia telah tewas. Tullius telah membunuhnya sebagai bentuk penghinaan dan peringatan kepada keluarga Batiatus. Di saat bersamaan, Titus dan Batiatus telah kembali. Saat Titus mengetahui bahwa seorang wanita Romawi tewas di kediamannya, ia sangat murka. Lucretia, yang hancur oleh kematian sahabatnya, ingin membalas dendam. Namun, Titus dengan tegas melarangnya. Ia menganggap ini sebagai konsekuensi dari ambisi Batiatus dan Lucretia yang ingin mencapai kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Titus menegaskan bahwa dialah tuan di rumah ini dan semua harus tunduk pada keputusannya. Setelah itu, Titus berbicara secara pribadi dengan Batiatus. Sejak awal, ia tidak pernah menyetujui pernikahan putranya dengan Lucretia. Kini, ia memberikan ultimatum kepada Batiatus, menceraikan Lucretia dan tetap berada di rumah, atau tetap bersama istrinya, tetapi harus meninggalkan rumah ini selamanya. Sebuah pilihan berat yang harus diambil oleh Batiatus mengikuti keinginan ayahnya atau mempertahankan Lucretia dan berisiko kehilangan segalanya. Batiatus bertemu dengan Solonius di pasar untuk membahas masalah yang tengah dihadapinya. Ayahnya, Titus,
telah memerintahkannya untuk menceraikan Lucretia. Merasa terpojok, Batiatus mencurahkan frustrasinya kepada Solonius yang justru mendukung perceraian itu. Dengan alasan bahwa keputusan tersebut akan memperkuat posisinya sebagai Lanista, Solonius sebenarnya memiliki niat tersembunyi. Ia diam-diam memiliki ketertarikan pada Lucretia dan menginginkannya untuk dirinya sendiri. Namun, Batiatus masih ragu. Sementara itu, Titus bertekad mengambil kembali kendali atas rumah dan Ludus. Baginya, tragedi yang menimpa Gaya adalah bukti ketidakmampuan Batiatus dan Lucretia dalam mengelola rumah serta bisnis gladiator mereka. Untuk membuktikan pendapatnya, Titus memerintahkan Doktore mengadakan kompetisi di antara para gladiator. Tujuannya jelas, mengevaluasi kemampuan mereka dan menentukan siapa yang layak tetap berada di Ludus serta siapa yang akan dikirim ke tambang, tempat kerja paksa hingga kematian. Saat kompetisi dimulai, Batiatus menemui ayahnya yang tengah mengamati pertarungan. Ia mempertanyakan maksud diadakannya kompetisi ini. Namun Titus dengan tegas menjawab bahwa Ludus harus ditertibkan, terlepas dari apakah Batiatus setuju atau tidak. Titus kembali menyinggung Lucretia, menganggapnya tidak berguna karena tidak mampu memberi keturunan bagi Batiatus. Usai perbincangan itu, Batiatus menemui Lucretia dan memintanya untuk bersikap manis di depan Titus, berharap dapat mengubah pandangan ayahnya. Namun, Lucretia merasa telah melakukan segalanya untuk menyenangkan hati Titus, meski sia-sia. Ia tahu keputusan Titus sudah bulat, ia harus diceraikan. Ketegangan meningkat saat Batiatus, yang tertekan oleh situasi ini, tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyakitkan tentang Lucretia yang tak bisa memberinya anak. Terkejut dan terluka, Lucretia merasa Batiatus berbicara dari hatinya. Keesokan harinya, Tullius tiba di kediaman Titus, membawa sekendi anggur sebagai tanda perdamaian. Ia menawarkan posisi terhormat bagi Titus dalam pembukaan gelanggang arena yang baru, tetapi dengan satu syarat, Gannicus harus diserahkan kepadanya. Awalnya, Titus meremehkan nilai Gannicus, tetapi melihat bagaimana Tullius begitu menginginkannya, ia mulai menyadari nilai sebenarnya dari gladiator itu. Di tengah kompetisi, Asyur berhadapan dengan Dagan. Dagan yang masih menyimpan dendam akibat penghinaan di pesta bangsawan, dengan mudah menjatuhkan Asyur. Namun, dengan kelicikannya, Asyur memohon agar diperbolehkan berdiri dan kalah dengan terhormat. Terbuai oleh kata-kata itu, Dagan setuju hanya untuk dikhianati. Asyur memanfaatkan momen kelengahan Dagan untuk menghantam matanya, membuatnya kalah. Titus dan Batiatus yang menyaksikan dari balkon memutuskan untuk mengakhiri kompetisi hari itu dan melanjutkannya esok hari. Malam itu, Titus mengajak Batiatus ke arena baru, berbicara tentang pengabdiannya sebagai Lanista dan keinginannya agar Batiatus tetap berada di sisinya. Ia mengingatkan bahwa setelah kompetisi besok, Batiatus harus memilih, tetap di rumah ini atau pergi bersama Lucretia. Dalam tekanan, Batiatus sempat mempertimbangkan tindakan drastis terhadap ayahnya, bahkan menggenggam sebuah balok kayu. Namun, ia tidak sanggup melakukannya, dan akhirnya menyatakan tekadnya untuk tetap bersama Lucretia. Setelah kembali ke rumah, Batiatus memberitahu Lucretia bahwa ia telah mengambil keputusan. Ia memilih istrinya dan akan meninggalkan semuanya esok hari. Hari terakhir kompetisi tiba. Titus meminta pendapat Doktore tentang Gannicus. Doktore memuji Gannicus sebagai petarung terbaik sekaligus saudara baginya. Namun, Titus yang telah berniat menjualnya memutuskan membiarkan nasib yang menentukan. Pertarungan final mempertemukan Gannicus dan Crixus. Jika Gannicus menang, ia tetap di Ludus. Jika kalah, ia akan dijual ke Tullius. Saat pertandingan dimulai, Gannicus yang dihantui rasa bersalah atas hubungannya dengan Melita, memutuskan untuk mengalah. Ia melihat ini sebagai jalan keluar, menjauh dari hidup Oenomaus dan istrinya. Crixus menang, dan keputusan untuk menjual Gannicus pun final. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Saat menyaksikan pertarungan dari balkon, Titus tiba-tiba jatuh sakit dengan demam tinggi. Batiatus segera mencari obat bersama Doktore, tanpa mengetahui bahwa Lucretia lah dalang di balik kejadian ini. Dengan penuh amarah atas kematian Gaya, Lucretia meracuni Titus menggunakan anggur hadiah dari Tullius. Di hadapan Titus, ia menyatakan bahwa kematian Gaya akan terbalaskan dan Batiatus akan menyerang Tullius atas namanya.
Namun, tragedi lain menyusul. Melita, yang mengetahui Ganikus akan dijual, datang menemuinya sambil membawa sekendi anggur yang sama, tanpa tahu bahwa itu telah diracuni. Malam itu, Melita tewas di pelukan Ganikus setelah meminum anggur beracun. Ganikus, dengan hati hancur, membawa tubuh Melita ke hadapan Lucretia, menuduh anggur itu sebagai penyebab semua ini. Di saat yang sama, Doktore dan Batiatus tiba di tempat kejadian, menyaksikan dua kematian dalam satu malam. Malam itu, suasana rumah dipenuhi duka yang mendalam, meninggalkan luka yang tak terhapuskan di hati semua yang terlibat. Batiatus berdiri di hadapan jenazah ayahnya. Para bangsawan Romawi dan teman-teman Titus hadir memberikan penghormatan. Di tengah acara, Solonius memberitahu Batiatus bahwa seorang tamu tak diundang telah datang, Vettius. Dengan sikap pura-pura sopan, Vettius mengingatkan Batiatus, Tullius memiliki kontrak untuk membeli Ganikus. Amarah Batiatus tersulut. Baginya, membicarakan bisnis di saat berduka adalah penghinaan. Dengan tegas, ia menolak untuk menjual Ganikus. Sementara itu, Oenomaus berlutut dalam doa saat Ganikus datang mengunjunginya. Mereka berbagi kesedihan atas kematian Melita. Ganikus mengungkapkan penyesalannya karena tidak mengenalnya lebih dalam. Oenomaus, yang masih belum mengetahui hubungan tersembunyi antara istrinya dan sahabatnya, menyampaikan bahwa Melita mencintai Ganikus seperti seorang saudara. Di halaman Ludus, para gladiator berkumpul untuk menghormati Titus. Batiatus menyampaikan pidato penuh semangat, sementara di kejauhan, Dagan, yang kini buta sebelah, berdiri menatap Asyur dengan kebencian yang tak tersamarkan. Saat api mulai melalap tubuh Titus, para gladiator mengikuti tradisi Ludus, bertarung untuk menghormatinya. Namun, duka segera berubah menjadi amarah dan pengkhianatan. Ganikus dipanggil menghadap Batiatus. Batiatus mengungkapkan bahwa Ganikus akan dijual kepada Tullius. Dengan anggapan bahwa Tullius adalah dalang di balik kematian ayahnya, Batiatus berencana membalas dendam. Ganikus, yang ingin membalas kematian Melita, berjanji akan membunuh Tullius. Tetapi Batiatus memahami bahwa jika Ganikus dibeli oleh Tullius, dia hanya akan menjadi alat di tangan Vettius. Maka, dia menyusun rencana baru. Bukan sekadar pembalasan, tetapi jebakan yang akan menyingkirkan Tullius dan Vettius sekaligus. Solonius, yang mengetahui rencana ini, mengingatkan Batiatus akan risikonya. Namun, semuanya harus dilakukan. Sebagai bagian dari rencana, Solonius mendatangi Tullius dan Vettius untuk memberitahu bahwa Ganikus akan segera meninggalkan kota, membuatnya mustahil untuk dibeli. Tullius yang murka bergegas menghentikan Batiatus. Namun, ia justru dijebak ke dalam gang sempit, di mana Batiatus dan para pengikutnya telah bersiap untuk menyerang. Para budak Tullius dibantai, sementara Vettius dipukul hingga tak sadarkan diri. Tullius, pria yang selama ini memandang rendah Batiatus, kini tak berdaya. Namun, kematian yang cepat bukanlah balasan yang pantas. Vettius terbangun, dengan Solonius ada di hadapannya. Vettius mengetahui dia akan tetap dibiarkan hidup hanya untuk menyebarkan cerita bahwa Tullius telah meninggalkan kota karena urusan mendadak. Tidak ada yang dapat diperbuatnya karena Solonius mengingatkannya, tanpa Tullius, Vettius bukanlah siapa-siapa. Di kedalaman arena yang belum selesai, Batiatus menghadapkan Tullius pada nasibnya. Dengan amarah yang telah lama dipendam, Batiatus, Oenomaus, dan Ganikus menghujaninya dengan pukulan dan tikaman sebelum menyeret tubuhnya ke dalam dinding fondasi yang belum selesai, lalu meninggalkannya. Keesokan harinya, arena baru diresmikan. Vettius, kini hanya seorang bayangan dari dirinya yang dulu, mengumumkan di hadapan magister bahwa Tullius telah pergi keluar kota dan dirinya akan pensiun. Dia menyerahkan seluruh gladiatornya kepada Solonius. Batiatus, yang mengira mereka akan membagi gladiator tersebut, terkejut dan menyadari bahwa ia telah dikhianati oleh temannya sendiri. Namun, demi mempertahankan rencananya, ia menahan kemarahannya. Laga gladiator yang telah lama dinanti pun dimulai. Ludus Batiatus berhadapan dengan gladiator milik Solonius. Dalam puncak pertandingan, sebuah lingkaran api mengelilingi arena, mempersempit ruang gerak para petarung. Satu demi satu mereka tumbang. Dagan melihat kesempatan membalas dendam terhadap Asyur, tetapi akhirnya justru Asyur yang menghabisinya. Pada akhirnya,
hanya tersisa 4 orang, Ganikus, Krixus, Asyur, dan gladiator raksasa, Kaburus. Asyur mencoba menghasut Krixus untuk membantunya melawan Ganikus, tetapi Krixus justru menebas kakinya dan melemparkannya keluar dari arena. Sekarang, hanya tersisa Ganikus dan Krixus menghadapi Kaburus. Pertarungan sengit terjadi. Krixus terjatuh. Saat Kaburus hendak menghabisinya, Ganikus menyelamatkannya dengan mendorongnya keluar dari lingkaran api. Kini, pertarungan hanya milik Ganikus dan Kaburus. Kaburus hampir menang, tetapi Ganikus mengingat pesan Oenomaus. Dengan gerakan cepat, ia menghancurkan tombak Kaburus dan menusukkan bilahnya ke mulut lawannya, mengakhiri lawannya. Sorak-sorai menggema di arena, tetapi kejutan belum berakhir. Untuk menghilangkan ancaman dari Batiatus, Solonius mengusulkan kepada Magister bahwa Ganikus telah membuktikan dirinya pantas untuk memperoleh kebebasan. Tanpa memberi Batiatus kesempatan untuk menolak, Magister langsung menyetujui keputusan itu. Meskipun Batiatus marah, dia tak bisa menolak keinginan penonton. Keesokan harinya, gladiator memberi penghormatan terakhir kepada Ganikus di gerbang Ludus. Sebagai simbol, ia memberikan Krixus kalung juara dan memintanya mengenakannya dengan kehormatan. Batiatus adalah satu-satunya yang tampak kesal dengan kepergian Ganikus, tetapi Lucretia meyakinkannya bahwa mereka kini memiliki Krixus sebagai calon juara baru. Sampai akhirnya Oenomaus memberikan Ganikus Rudis, pedang kayu yang menandakan kebebasan. Gods of the Arena bukan sekedar prequel, tetapi fondasi dari pemberontakan yang akan mengguncang Roma. Darah telah tertumpah, pengkhianatan terbalas, dan kebebasan diperjuangkan. Namun, pertempuran sejati baru dimulai. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari legenda Spartacus.